Cara pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan jenis dari uji hipotesis yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah uji hipotesis dua arah. Hipotesis nolnya adalah mu sama dengan mu 0. H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan mu 0, di mana mu adalah parameter rata-rata populasi dan mu 0 adalah nilai dari rata-rata di bawah hipotesis 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji dalam tanda mutlak lebih besar dari nilai kritis alfa per 2, di mana alfa merupakan taraf signifikansi atau taraf nyata yang digunakan. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kanan, hipotesis nolnya adalah mu kurang dari sama dengan mu 0. Hipotesis alternatifnya mu lebih dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kiri, hipotesis nolnya adalah mu lebih besar sama dengan mu 0, dan hipotesis alternatif atau H1-nya mu kurang dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji kurang dari min nilai kritis alfa. Penentuan statistik uji dilakukan dengan memperhatikan apakah nilai standar deviasi populasi diketahui atau tidak diketahui. Jika nilai standar deviasi populasi diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z. Rumusnya adalah X bar dikurang mu 0 dibagi sigma per akar N, di mana X bar merupakan rata-rata dari data sampel, mu 0 merupakan nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, sigma merupakan nilai standar deviasi populasi, dan N kecil merupakan jumlah sampel yang kita gunakan. Jika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui dan sampel yang kita gunakan besar, di mana sampel besar untuk kepentingan latihan di buku-buku disebutkan ketika jumlah sampelnya lebih besar sama dengan 30, maka kita bisa menggunakan statistik uji T atau statistik uji Z, di mana rumus statistik uji T adalah X bar dikurang mu 0 dibagi S kecil per akar N, di mana S kecil di sini adalah standar deviasi sampel, dan statistik uji Z juga menggunakan rumus yang sama seperti statistik uji T. Sedangkan jika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui dan jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika jumlahnya kurang dari 30, maka kita hanya bisa menggunakan statistik uji T. Berikut diberikan contoh soal, diambil dari buku pengantar statistika edisi ketiga karangan Ronald E. Walpole. Sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Simpangan baku di sini adalah standar deviasi maksudnya. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam melawan alternatifnya mu tidak sama dengan 800 jam. Bila suatu contoh acak 30 lampu menghasilkan umur rata-rata 788 jam. Gunakan taraf nyata 0,04. Untuk menjawabnya, pertama kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 harus mengandung sama dengan, sehingga H0-nya di sini adalah mu sama dengan 800, sedangkan hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 800. Ini seperti yang sudah tertulis di soal. Untuk rata-rata sampel atau X bar adalah 788, jumlah sampel yang digunakan 30, dan nilai standar deviasi populasi sudah diketahui di soal yaitu 40. Nah, karena nilai standar deviasi populasi sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z. Karena kita menggunakan statistik uji Z, maka untuk nilai kritisnya sendiri kita menggunakan nilai kritis yang diperoleh dari tabel Z. Nilai kritis diperoleh dari Z alfa per 2, karena kita melakukan pengujian hipotesis dua arah. Nah, Z alfa per 2 atau Z 0,04 per 2 atau Z 0,02. Diperoleh nilainya adalah 2,054. Berikut adalah rumus dari statistik uji Z. Untuk Z hitung didapatkan dengan mensubstitusikan nilai X bar, nilai mu 0, nilai sigma, dan nilai N kecil ke dalam rumus statistik uji Z. Sehingga diperoleh nilai Z hitungnya adalah min 1,643. Kemudian
kita menentukan wilayah tolak. Wilayah tolak di sini ada dua karena melakukan pengujian hipotesis dua arah dengan masing-masing luasnya adalah 0,02 di sebelah kiri dan 0,02 di sebelah kanan. Nilai kritisnya juga ada dua, yaitu min 2,054 di sebelah kiri dan 2,054 di sebelah kanan. Untuk nilai Z hitungnya sendiri, min 1,643, kita lihat bahwa dia berada di luar wilayah tolak, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Atau pengambilan keputusan dapat kita lakukan dengan membandingkan nilai Z hitung dalam tanda mutlak dibandingkan dengan Z alfa per 2. Karena nilai Z hitung dalam tanda mutlak atau 1,643 itu kurang dari Z alfa per 2 atau 2,054, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya, belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata umur lampu yang diproduksi tidak sama dengan 800 jam. Untuk contoh soal kedua, suatu contoh acak 8 batang rokok merek tertentu mempunyai kadar nikotin rata-rata 4,2 mg dengan simpangan baku 1,4 mg. Apakah hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan perusahaan tersebut bahwa kadar nikotin rata-rata pada rokok yang dihasilkannya tidak lebih dari 3,5 mg? Gunakan taraf nyata 0,01 dan asumsikan bahwa sebaran kadar nikotin tersebut adalah normal. Untuk menjawabnya, pertama kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Pernyataan perusahaan bahwa kadar nikotin rata-rata yang dihasilkan tidak lebih dari 3,5 mg, artinya kadar nikotin rata-rata maksimal adalah 3,5 mg yang dihasilkan. Nah, karena maksimal 3,5 mg, maka ini mengandung sama dengan. Sehingga pernyataan perusahaan itu masuk sebagai hipotesis 0, yaitu mu kurang dari sama dengan 3,5. Kemudian untuk H1-nya adalah kebalikan dari H0, yaitu mu lebih dari 3,5. Untuk rata-rata sampel atau X bar 4,2, kemudian jumlah sampel yang digunakan 8, dan standar deviasi dari sampel adalah 1,4. Karena nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, dan jumlah sampel yang kita gunakan adalah 8 atau kurang dari 30, maka statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Berikut adalah rumus dari statistik uji T. Untuk nilai T hitung didapatkan dengan mensubstitusikan nilai X bar, nilai mu 0, nilai S kecil, dan nilai N pada rumus statistik uji T, sehingga dihasilkan nilai T hitungnya adalah 1,414. Kemudian kita menentukan wilayah tolak. Wilayah tolaknya ada di sebelah kanan karena kita melakukan pengujian hipotesis satu arah sisi kanan. Luasnya adalah 0,01 karena taraf nyata yang digunakan adalah 0,01. Kemudian nilai kritisnya kita dapatkan dari tabel T, yaitu nilai kritisnya adalah T 0,01 dengan derajat bebasnya adalah N-1 atau 8-1 atau 7. Diperoleh nilai kritisnya adalah 2,998. Nah, sehingga di sini untuk T hitung 1,414 berada di luar wilayah tolak, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Atau kita bisa membandingkan nilai T hitung dengan nilai kritis T, atau kita lihat di sini nilai T hitung 1,41 kurang dari nilai kritis T, yaitu 2,998. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya adalah belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata kadar nikotin yang dihasilkan lebih dari 3,5 mg. Contoh soal ketiga, waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pendaftaran baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Bila sampel acak 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku 11,9 menit dengan menggunakan sistem baru tersebut, ujilah hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit. Gunakan taraf nyata 0,05 dan asumsikan bahwa populasi waktu yang diperlukan adalah normal.
Penentuan hipotesis nol dan hipotesis alternatif kita lakukan terlebih dahulu, di mana yang menjadi pertanyaan adalah ujilah hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit. Nah, kurang dari 50 menit tidak mengandung sama dengan, sehingga pernyataan soal ini menjadi pernyataan yang berada di hipotesis alternatif. Ya, jadi hipotesis alternatifnya mu kurang dari 50. Sedangkan hipotesis nolnya adalah mu lebih dari sama dengan 50 atau kebalikan dari hipotesis alternatif. Untuk jumlah sampel yang digunakan 12, rata-rata sampel adalah 42, standar deviasi sampel adalah 11,9. Kemudian di sini nilai standar deviasi populasi tidak diketahui ya ketika menggunakan sistem baru. Dan jumlah sampel yang digunakan adalah kurang dari 30, sehingga kita harus menggunakan statistik uji T. Maka nilai kritisnya pun diperoleh dari tabel T dengan alfa atau taraf signifikan 0,05 dan degree of freedom-nya adalah 12 min 1, yaitu 11. Diperoleh nilai kritisnya 1,796 nilai kritis T-nya. Nah, berikut adalah nilai statistik uji T. Kemudian T hitung diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X bar, nilai mu 0, nilai S kecil, dan nilai N ke dalam rumus statistik uji T, sehingga diperolehlah T hitungnya adalah min 2,33. Nah, karena kita melakukan pengujian satu arah sisi kiri, maka wilayah tolaknya ada di sebelah kiri, yang seluas 0,05. Nah, kemudian di sini nilai kritis yang digunakan atau yang akan digunakan untuk dibandingkan nilai T hitung adalah min 1,796 yang berada di sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat nilai T hitung min 2,33 masuk ke dalam wilayah tolak, sehingga keputusannya adalah tolak 0. Atau bisa kita bandingkan nilai T hitung dengan min nilai kritisnya, ya, atau min T 0,05 dengan degree of freedom 11, sehingga di sini min 2,33 kurang dari min 1,796, sehingga keputusannya tolak H0. Kesimpulannya, sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata yang diperlukan untuk mendaftar dengan sistem baru adalah kurang dari 50 menit. Cukup sekian kuliah singkat hari ini. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai uji hipotesis rata-rata dua populasi, uji hipotesis varians, dan uji hipotesis proporsi. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kuliah Statistik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.